Shalom, Tuhan memberkati. Orang dapat menjadi anak Allah dan percaya total kalau hidupnya dipasrahkan pada Roh Kudus. Dengan darahnya, dia tebus dosa kita, dia tukar nyawanya, gantikan hidup kita. Shalom teman-teman dari jemaat dari GBS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Mari teman-teman, sebelum kita mengadakan ibadah online, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, haleluya Tuhan. Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan, haleluya. Engkau kuasai kami satu persatu jemaat-Mu Tuhan. Engkau sertai kami satu persatu Tuhan, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Serta Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah online, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau menyatukan kami, pemimpin pujian serta pemain musik juga, haleluya Tuhan. Engkau persatukan Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga bungkus dengan kuat kuasa-Mu, Bapak Sakaria, gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Engkau bungkus dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar bisa, haleluya, firman yang dibawakan oleh Bapak Sakaria merasuk dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, persatukan kami Tuhan dengan, haleluya, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, serta Tuhan Engkau menyertai ibadah online sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, dan sampai terakhir Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua berkata amin, haleluya, amin. Bulan ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Darah Yesus tercurah bagi kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
menjadi ciptaan yang baru. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Darah Yesus yang menyucikan kita, darah Yesus yang menebus dosa kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau telah layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, syukur. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas darah yang tercurah dalam kehidupan kami, atas penebusan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom sahabat online dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Pasti diberkati. Puji Tuhan. Saudara yang datang dengan membawa beban berat, yang datang dengan membawa sakit penyakit, yang datang dengan membawa kesusahan, imani dan amini. Sekarang saya sudah bebas oleh darah Tuhan Yesus Kristus.
Dengan darahnya dia tebus dosa kita, dia tukar nyawanya, gantikan hidup kita. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dengan darahmu Tuhan, kau tebus dosaku dan kau angkat aku menjadi milikmu selamanya. Dosaku dengan nyawamu, kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Kau tebus dosaku dengan nyawamu, kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Demikian juga jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Sore hari ini kita akan belajar tentang kehebatan Rasul Paulus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau berikan kepada kami semangat untuk beribadah. Kami telah buka hati, biar Tuhan taburi dengan kuasa firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang keteladanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dipilih oleh Allah, dijadikan penginjil yang luar biasa. Dan Rasul Paulus bukan orang yang suka omong doang, tetapi apa yang dikatakan dilakukan. Ini yang ditinggalkan kepada kita, supaya kita juga meneladani apa yang dikerjakan Rasul Paulus. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, tambah satu ayat, 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Selasa lalu ya, bahwa Allah kepingin menggunakan orang-orang yang siap. Tidak ditanya apakah dia pinter, apakah dia hebat, apakah dia punya kedudukan. Enggak. Yang bodoh pun cukup asal punya kesiapan. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan menurut ukuran manusia, ya sekali lagi, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Rasul Paulus datang ke Korintus bukan sebagai cerdik pandai, bukan sebagai orang yang memiliki pengaruh besar. Ayat tadi mengatakan, aku datang dengan kebodohanku. Dia menggunakan kekuatan Allah di dalam hidupnya. Bukan Rasul Paulus seorang penginjil besar. Bukan Rasul Paulus seorang yang pernah kuliah di Gamaliel. Bukan itu. Tetapi aku mengandalkan kekuatan Allah. Supaya Allah yang bekerja di dalam hidupku. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa Allah memilih orang yang dianggap bodoh, yang dianggap orang tidak memiliki pengaruh dan tidak banyak yang terpandang. Rasul Paulus telah melakukannya. Jadi Rasul Paulus datang ke Korintus, dia melihat situasi Korintus, banyak orang-orang Farisi, banyak orang-orang terpandang, banyak ahli-ahli fikir. Apa yang harus aku kerjakan? Rasul Paulus datang kepada Allah agar imannya tergantung pada kekuatan Allah. Jadi Rasul Paulus mengajar pada kita agar imanmu itu tergantung
pada kekuatan Allah. Bukan tergantung pada akal pikiran kita. Bukan tergantung pada kebijakan-kebijakan manusia. Bukan tergantung pada kedudukan-kedudukan manusia. Tetapi tergantung kepada kekuatan Allah. Iman yang hidup, iman yang kuat, iman yang bekerja adalah iman yang tergantung pada kekuatan Allah. Lalu bagaimana caranya supaya iman kita ini dapat bergantung pada kekuatan Allah? Yang pertama, kita harus belajar. Belajar apa? Belajar percaya pada firman Allah. Walaupun kadang-kadang firman Allah itu bertentangan dengan akal. Nah ini loh. Ya, firman Allah bertentangan dengan apa yang kita lihat nih. Iman Musa tidak akan bekerja dengan kuat kalau Musa masih melihat laut merah, laut kosong, dan kekuatan tongkatnya. Kalau Musa masih berpikir, untuk apa tongkatku ini? Apakah ada kemampuan? Walaupun Allah sudah mengatakan, Musa pukullah laut itu. Kalau imannya masih bergantung pada pikirannya, tidak jalan. Tetapi Musa bergantung pada perkataan Allah. Musa, apa yang kau angkat, apa yang kau miliki, tongkat Tuhan, pukulkan kepada laut itu. Tanpa berpikir panjang, laut itu dipukul. Akhirnya muncul jalan di tengah laut yang dapat digunakan untuk menyeberangkan 2 juta manusia. Iman yang bergantung pada kekuatan Allah. Bukan bergantung pada kekuatan manusia. Adalah iman yang percaya total pada firman Tuhan. Jadi belajarlah yang namanya firman Tuhan itu makanan pokok. Bukan kalau sempat, bukan kalau bisa, tetapi itu makanan pokok yang harus kita makan, yang harus kita cerna. Sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, yang kedua, iman dapat bergantung pada kekuatan Allah jika manusia mentaati Roma 8 ayat 14. Apa Roma 8 ayat 14? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Iman yang bergantung kepada kekuatan Allah adalah iman yang mengatakan, aku anakmu Tuhan. Sebagai anak memiliki kepercayaan total pada bapaknya. Memiliki kepercayaan total pada kemampuan bapaknya. Nah, orang dapat menjadi anak Allah dan percaya total kalau hidupnya dipasrahkan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang akan memberi jaminan-jaminan kekuatan yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul dikatakan, kalau kamu memiliki roh, maka kekuatan kuasa itu akan muncul di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kuasa iman yang bergantung kepada Allah adalah kuasa iman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus mengatakan, hidupku ini loh, bukan aku lagi. Tetapi roh yang ada di dalam aku, itulah yang menghidupi aku. Sehingga hidup yang kau hidupi hari ini adalah hidup karena iman.
Rasul Paulus mengajak kita. Rasul Paulus mendidik kita. Rasul Paulus menjadi contoh pada kita. Bahwa tidak ada artinya kita menjadi anak Allah kalau kita tidak bergantung pada kuasa Allah melalui firman-Nya. Kalau kita tidak bergantung dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus-Nya. Nah, sesudah kita berani bergantung pada firman Allah, kekuatan Allah, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah mengabarkan Injil. Ini merupakan pekerjaan utama. Walaupun kita masih diizinkan untuk bekerja di dunia ini, tetapi sebenarnya pekerjaan utama yang tidak boleh kita lupakan adalah mengabarkan Injil tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus kita kabarkan. Jadi untuk mengabarkan kasih karunia Allah tidak perlu orang pandai. Tidak harus orang berhikmat. Tidak harus orang yang memiliki kedudukan tinggi. Ya memang kalau kita kebetulan memiliki kedudukan, kalau kita kebetulan memiliki hikmat, kalau kita kebetulan memiliki kepandaian, sangatlah luar biasa. Tetapi kalau tidak, pasrahkan dirimu. Apakah kamu orang bodoh? Apakah kamu orang lemah? Apakah kamu orang tidak berhikmat di hadapan Allah? Allah akan melengkapi segala kekuatan kuasanya untuk kita mengabarkan Injil kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Hari ini Kau berikan sosok Rasul Paulus di depan kami. Supaya kami meneladani Tuhan. Tidak perlu berpikir panjang. Menyerahkan diri kepadamu. Memiliki kekuatan iman yang disandarkan pada kekuatan Allah. Maka kami siap untuk menjalankan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus patuh, taat pada tata aturan pemerintah. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, ibadah online tolong didoakan. Yang didoakan apa? Cuaca. Yang didoakan kru, biar semangat, biar sehat, dan alat-alat biar awet. Walaupun di Palur sudah ada ibadah onsite, tapi ibadah online ini tetap biar jalan. Ya, kalau Bapak Ibu ikut, di like, di share, dan dikomentari, agar kami dapat evaluasi dari komentar Bapak Ibu. Ibadah onsite jadwalnya Minggu jam 7 anak sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah raya, Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab, Jumat ada ibadah cabang, ada ibadah permata, dan Minggu siang ada ibadah muda remaja. Kepada Bapak Ibu yang belum ikut kegiatan, tolong segera daftarkan diri supaya kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan naikkan syafaat terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk beribadah
belajar firman-Mu, memuji Engkau. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara kami. Kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Berkati beliau Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Berkati dengan hikmat-Mu di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Bapak, kami berdoa untuk para menteri, wakil presiden, berkati beliau. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati. Pimpin beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari presiden. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami satukan iman berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Tolong Tuhan, gantikan organ-organ tubuh yang baru, supaya Octavianus Hendrawijaya dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dan menjadi penginjil-Mu. Kami juga berdoa untuk Arin yang dadanya ada tumor dan juga tulangnya rapuh. Tolong Tuhan, Kau perbaiki semuanya, Kau cabut tumornya, sehingga Arin boleh bekerja luar biasa untuk menjadi alat-Mu yang Kau pakai. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo, jamah kakinya, dadanya, supaya kakinya Engkau pulihkan, seseknya Engkau cabut. Kami berdoa untuk Ibu Linda, Engkau juga jamah Tuhan, asam lambungnya Engkau sehatkan, sehingga Ibu Linda dapat bersaksi tentang kesembuhan pemberian-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur Kau telah menyembuhkan Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Ibu Petrus Sutrisno, dan juga Bapak Sriyono. Mereka telah Kau jamah, mereka telah Kau sembuhkan, saat ini Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjawab doa-doa syafaat kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur